Selamat malam para netizen dimanapun kita berada. Salam inspirasi bagi kita semua. Wah, 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 wah. Ini ada apa begitu kan ya? Jika diduetkan, Anies Ahok diprediksi bakal menang Pilkada DKI Jakarta tahun 2024. Wow, 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 wow ya. Ternyata saya muncul spekulasi yang beberapa bulan kemarin mengatakan kalau Ahok disandingkan dengan Anies Baswedan bukan tidak mungkin menang. Tapi salah satu yang kemudian muncul hari ini ya, ada beberapa pengamat dan mengatakan bahwa kalau Anies Baswedan disandingkan dengan Ahok pasti akan menang ya. Tapi bukan tidak mungkin mereka juga kalah. Kenapa? Karena wakilnya misalnya Ahok begitu kan ya, dianggap sebagai punya rekam jejak yang kemudian bagaimana mereka menjadi penista agama di tahun 2017. Dan itu Ahok tersandra dalam hal itu begitu kan ya. Maka secara logika sih bisa menang bagi pendukung Ahok banyak. Tapi satu sisi citra Anies Baswedan akan semakin turun. Kok bisa ya penista agama itu diterima oleh Anies Baswedan? Padahal 2017 mereka keluar-keluar terkait dengan penista agama. Itu yang membuat menghambat Anies Baswedan. Saya kira ya walaupun menangnya tipis begitu kan ya. Tapi kalau kalah ya bisa saja kalah mutlak. Karena akibat dari dukungan dari wakilnya tidak begitu signifikan. Lihat saja 2017 saja walaupun Ahok versus Anies Baswedan, Ahok bisa kalah walaupun mereka petahana, pendukung-pendukung mereka banyak, tetap mereka kalah begitu kan. Apalagi sekarang. Nah, itu yang harus kita pikirkan. Maka dengan adanya spekulasi seperti ini saya kira agak jauh. Mending Anies Baswedan cari yang lain. Saya yakin kalau Anies Baswedan disandingkan dengan Muhaimin dari PKB, mereka akan menang ya. Ajaklah bergabung seperti Partai Nasdem dan sebagainya. Tetapi kalau dari PDIP saya kira agak jauh, kecuali memang PDIP dengan Gerindra mereka mengusung siapa dan sebagainya. Tapi kabarnya ada yang mengatakan bahwa Ahok disanding dengan Kaisang dan sebagainya. Ini muncul narasi-narasi itu begitu kan ya. Tapi menurut saya pribadi agak jauh karena ada Ridwan Kamil. Katanya juga muncul Ridwan Kamil Ahok Ridwan Kamil. Saya kira PDIP tidak mau kalau mereka jadi wakil. Kalau Ridwan Kamil menjadi wakil mereka ya nggak tahu juga begitu kan ya. Tapi saya kira Anies Baswedan bisa saja ya dengan Caimin, bisa saja dengan Ridwan Kamil. Nah, politik kita ya seperti Ahok saya kira jauh, kecuali Bu Risma. Nggak tahu ya kalau Bu Risma. Mereka punya rekam jejak yang baik, punya prestasi yang baik ya Bu Risma di situ begitu. Ini bahkan ya ada yang mengatakan nggak apa-apa Anies bagian ngomong, Ahok bagian pelaksana. Ini komentar dari netizen. Lucu banget ya. Bahkan tergantung lawannya ya. Ini kalau lawannya duet RK Kaisang gimana? Jauh. Kaisang kan tidak punya prestasi. Yang dilihat di Jakarta sekarang itu adalah prestasinya, bukan anaknya siapa begitu kan ya. Karena pemilih terbanyak dan tercerdas yaitu adalah DKI Jakarta. Ini kalau ABW-nya ya kurasa nggak masalah sama BTP. Tetapi BTP-nya yang kemarin kayak nggak terima kalau dipasangin sama beliau. Lagian apa mungkin ya ini komentar-komentar netizen. Bahkan salah satunya Ahok juga ya ngaku enggan dipasangkan dengan Anies Baswedan di Pilgub di Jakarta 2024. Ya saya kira ya kalau Ahok saya kira agak jauh mereka untuk menang begitu. Kalau Anies Baswedan potensinya sangat luar biasa. Sebagai warga DKI Jakarta, saya nggak mau lagi ada pemimpin ya berhutang budi besar ya pada pengembang yang harus dibayar dengan kebijakan-kebijakan yang mengistimewakan para pengembang. Cukup sudah mindset pemimpin terlampau liberal. Kami lebih ingin pimpin yang bermindset keadilan sosial, tidak gemerlap tapi membahagiakan. Jelas ya. Yang diterima mereka adalah Anies Baswedan. Ini warga DKI Jakarta langsung loh begitu kan. Saya kira ini akan menjadi potensi begitu kan. Ada katanya Tom Lembong, ada banyak sekali yang kemudian diisukan untuk menjadi gubernur DKI Jakarta, calon gubernur DKI Jakarta. Saya kira ya duet antara Anies Baswedan dan Ahok atau Ahok dengan Anies ya justru punya yang sangat minus begitu kan ya. Karena ya kita lihat saja sudah saya ungkapkan berkali-kali Ahok itu begitu sekarang sudah tidak punya ya kenangan di masyarakat. Artinya
tidak begitu diharapkan di situ begitu kan. Kalau Anies Baswedan diharapkan sangat luar biasa. Maka sekarang kan sudah mulai banyak strategi Ahok begitu kan untuk maju di Jakarta. Salah satunya bagaimana cara menangani banjir, bagaimana caranya ini, caranya itu begitu kan ya. Kenapa mereka 2017 saat menjadi gubernur di Jakarta kok banjir semakin melanda? Itulah ya, sekarang logikanya kan orang-orang tidak bodoh untuk melihat nuansa-nuansa hari ini. Saya kira kalau Anies Baswedan dengan Ridwan Kamil ini akan menjadi kemenangan mutlak ya, bagi kami adalah bagi kemenangan mutlak. Ya opsinya Anies Baswedan Ridwan Kamil atau Anies Baswedan Muhaimin, saya kira potensi untuk melihat ini semua begitu kan. Ya kita bisa saja ini nuansa-nuansa yang bersifat politis ya, masih jauh sebenarnya, tapi bukan tidak mungkin akan masuk pada reng-rengan ya, atau masuk pada berita-berita faktual hari ini begitu kan. Tapi saya kira prediksi saya akan semakin baik sih sebenarnya kalau Anies Baswedan maju sebagai gubernur DKI Jakarta dan kemudian mereka ya wakilnya mengambil dari Golkar. Saya kira ini menjadi potensial kemenangan, apalagi dari PKS ya. Pengamat politik Universitas Esa Unggulan Jamiluddin Rotongga berbicara menilai Anies Baswedan dan Cahaya dan Ahok ya berpeluang ya besar menang apabila diduetkan di Pilkada Jakarta. Jamiluddin berasal dua mantan gubernur Jakarta itu ya sama-sama memiliki elektabilitas yang tinggi sehingga berpeluang besar memenangkan kontestasi Pilkada Jakarta. Bahkan ya Jamiluddin menilai ada sejumlah positif apabila Anies Baswedan dan Ahok disatukan dalam Pilkada DKI Jakarta 2024. Pertama, duet Anies Baswedan dan Ahok dapat mencegah polarisasi tajam seperti yang terjadi pada Pilkada DKI Jakarta. Lalu ketiga, keduanya berebut kursi gubernur. Secara akal sih ya begitu kan ya, tetapi secara simpatisan dari PDIP yang sudah terlanjur mengkritik ya Anies Baswedan sejak dulu sampai sekarang, saya kira tidak akan lepas dari sebuah itu begitu kan. Ya, untuk mengakhiri polarisasi yang ada selama ini, saya tidak seharusnya Prabowo dengan Anies Baswedan diduetkan. Ya tergantung dari merekanya sendiri begitu kan. Tapi polarisasi dibangun karena terlalu pede pada waktu itu, menjunjung tinggi begitu kan, mendewakan Jokowi pada waktu itu begitu. Tapi pada akhirnya kalau sudah kecewa seperti ini ya orang-orang akan melihat begitu kan ya, dan bisa menilai. Hal positif lainnya menurut Jamiluddin, Pilkada 2024 berpeluang cukup atau satu putaran apabila Anies diduetkan dengan Ahok. Dia mengatakan negara dapat menghemat anggaran jika Pilkada Jakarta 2024 hanya berlangsung satu putaran. Untuk diketahui, Anies saat ini tengah diwacanakan untuk kembali maju di Pilkada DKI Jakarta 2024. Partai Nasdem bahkan telah menjadikan Anies sebagai prioritas utama yang akan diusung. Sementara itu, nama Ahok juga masuk dalam bursa calon gubernur di Jakarta ya PDIP Perjuangan bersama sejumlah tokoh seperti Menteri PUPR Basuki Hadi Mulyono dan mantan Panglima TNI Andika Perkasa ya. Ya kita lihat saja nanti bagaimana, apakah Anies Baswedan tetap eksis untuk maju sebagai gubernur DKI Jakarta atau bagaimana begitu kan ya. Tapi saya rasa kalau Anies Baswedan Ahok pasti kalah di depan mata. Saya yakin dan saya yakinnya itu begitu kan. Karena plus minusnya di Ahok dianggap punya rekam jejak tidak baik, dianggap penista agama, dianggap sebagai omon-omon saja begitu kan. Ya kita lihat saja begitu di Jakarta ya. Ya ketika Anies Baswedan memimpin, wah banyak kenangan-kenangan Anies Baswedan, prestasi Anies Baswedan, apapun mereka. Saya kira kalau dengan Ridwan Kamil ya bisa saja begitu kan ya. Kalau menurut saya pribadi, isu-isu dengan Anies Baswedan dengan Ahok ya bukan tidak mungkin mereka akan kalah di depan mata ya. Maka kalau Ridwan Kamil mereka jadi lawan mereka, Ridwan Kamil saya kira akan menjadi pemenang begitu kan ya. Kita akan buktikan aja nanti. Oke ya, mungkin itu yang kami sampaikan ya. Tonton terus channel Hodari Podcast Rakyat ini karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di subscribe channel YouTube Hodari Podcast Rakyat ini.